Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Malam ini kita ulang kajian yang lalu yang tidak berlanjut karena ada putranya Pak Wahab. Jadi kita ulang lagi. Kita akan melakukan tadabbur pada ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disuruh ini untuk orang yang beriman. Ada yang bersifat universal. Kalau dia katakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi di sini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Udhulu fis-silmi kafah. Dari kata dahalah, masuk, menjadi dilamar perintah. Udhul, masuklah. Fis-silmi, ke dalam Islam, kafah. Secara utuh. Secara penuh. Bukan setengah-setengah. Wala, dan jangan tattabi'u, jangan kamu mengikuti khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti bisikan syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduun mubin, musuh yang nyata. Ya. Jadi kita hidup ini, kita tidak bebas dari tantangan. Ada bisikan setan yang selalu berbisik-bisik di dalam hati kita, di dalam dada kita. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Bagaimana mendeteksinya? Segala perbuatan yang mengarah ke perbuatan buruk, mulai dari nawa itu sampai pada perbuatan, itu sebenarnya adalah bisikan setan. Jadi selalu ada perang tanding di dalam dada kita ini. Selalu ada. Ya. Kalau ada yang kita mau lakukan yang baik-baik, selalu ada yang berbisik. Tidak usah. Itu bukan urusanmu. Macam-macam. Jadi setan itu selalu mengajak kepada keburukan atau menghindari kita untuk mengajak orang lain berbuat baik. Atau kita lihat kemungkaran, satu kesalahan yang jelas nyata-nyata dan kita bisa mencegahnya, tetapi kita tidak mencegahnya, maka saat itu kita menjadi setan diam. Artinya melihat kemungkaran, tapi kita tidak mau menegur. Tetapi tentunya dilihat juga situasinya. Jangan sampai kita tegur itu marah, sehingga dampaknya akan lebih buruk. Nah, ini dari kita akan kaji di sini pengertian kata Islam itu. Sin lam mim. Itu digunakan 140 kali di Quran. Sin lam mim. Salamah. Ya. Sin lam mim. Itu memiliki banyak makna. Berserah diri. Kemudian menyalami. Selamat. Bisa juga berarti damai. Bisa juga berarti tangga. Ya. Bisa juga nama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bisa juga bermakna hikmat. Suara atau hikmat. Ya. Jadi pada hakikatnya, semua nabi dan rasul itu Islam. Karena berserah diri kepada Allah. Tetapi nama agama yang dibawa oleh Rasulullah Islam. Tapi pada hakikatnya semua nabi dan rasul itu berserah diri kepada Allah. Semua makhluk berserah diri kepada Allah. Tumbuhan, hewan,
Muslim semua itu. Kecuali dua makhluk. Jin dan manusia. Itu yang berpotensi untuk ingkar. Kalau daun, pertama dia akan hijau muda, hijau tua, kuning, kemudian coklat, dan jatuh. Muslim iya, berserah diri. Hewan itu berserah diri kepada nafsunya. Di yaumil akhir dia hanya menjadi saksi saja. Habis itu tidak ada lagi. Tapi dua makhluk itu akan bertanggung jawab. Itu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Jadi jin juga itu memiliki tugas yang sama dengan kita. Tapi mayoritas dia itu menggoda kepada keburukan. Mayoritas. Karena itu sesuai sumpah nenek moyangnya. Nenek moyang kita bernama Adam. Nenek moyangnya itu jin, namanya iblis. Jadi dia punya turunan juga. Kita juga punya turunan. Jadi makin banyak jin. Tetapi dia tidak butuh ruang seperti kita. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab. Dan janjinya iblis itu ketika dia diusir dari surga, sebenarnya iblis itu beriman. Tapi ingkar dari perintah Allah untuk menghormat Adam. Sajadah itu bermakna tunduk atau menghormat. Bukan berarti menyembah seperti menyembah kepada Allah. Tunduk, menghormati. Tapi tidak mau. Karena dia menganggap dirinya lebih hebat. Halaktuhum min nar wa halaktuhum min tin. Halaktuhum min nar wa halaktuhum min tin. Kamu ciptakan aku dari api dan dia diciptakan dari tanah. Menganggap api lebih mulia daripada tanah. Padahal manusia itu memiliki 4 unsur. Ada juga unsur apinya. Disimbolkan kalau kita salat, kita berdiri. Itu simbol semangat api. Ciri-cirinya api itu tidak pernah turun, selalu naik. Ada unsur kedua, angin. Disimbolkan kalau kita ruku. Ada simbol air, itu yang paling banyak dalam tubuh kita. Sekitar 80%. Mencari yang rendah, mim. Kemudian ada dal, itulah simbol terduduk. Berarti kita berada di atas bumi untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Dan itulah Ahmad. Nama kecilnya Rasulullah. Ahmad. Nah, jadi iblis berjanji akan menggoda anak cucu Adam dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan dan bawah. Tapi ada yang dia tidak sebut. Depan, belakang, kanan dan kiri. Ada yang dia tidak sebut. Atas dan bawah. Jadi dengan cara kita munajat, hanya menyembah Allah dan merendah, tidak sombong, itu kita selamat. Karena salah satu ciri yang menjangkiti setan adalah sombong. Setan adalah apa sifat? Jadi ada jin yang menjadi setan kalau dia menggoda. Ada juga manusia jadi setan kalau dia menggoda. Minal jinnati wan nas. Wa saysufi sidurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi ada jin menjadi setan, ada juga manusia jadi setan. Kalau jin itu hanya di medan batin. Yang berbahaya kalau manusia. Medan batin dan lahir. Ini sekedar pengantar saya karena kita berdialog. Makin banyak pendapat makin bagus. Akhirul kalam wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama tidak kedengaran ini. Biar mendekati dia.